Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Kembali lagi kita berjumpa. Kali ini saya akan share bagaimana caranya mengisi rapot P5 fase C kelas 5 tema kearifan lokal. Temanya kearifan lokal. Proyeknya adalah kuliner tradisional Wonosobo. Lah untuk teman-teman semua, untuk proyeknya silahkan menyesuaikan. Jadi tema kearifan lokal, proyek kuliner tradisional Wonosobo. Untuk teman-teman yang satu tema ini insya Allah bisa terpakai ya. Yang satu tema tinggal nanti untuk dimensi dan sub elemennya silahkan disesuaikan. Kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita menyiapkan aplikasi rapot kelas 5. Bisa diunduh dari data.dikdasmen.com ya. Ini saya siapkan dulu rapotnya. Kebetulan rapotnya sudah saya unduh ya. Nah, ini rapotnya untuk kelas 5. Kemudian yang kedua adalah pengisian profil sekolah dan identitas siswa. Kita isi dulu di sini profil sekolah dan identitas siswa. Ini kita isi dulu. Nah, silahkan diisi nama instansi, nama sekolah, NISN dan lain sebagainya sampai bawah. Kemudian ini kabupatennya di sini ada ya, kabupaten atau kota sudah ada, silahkan. Kemudian provinsi, tahun ajaran, kepala sekolah dan lain sebagainya, ini lengkap diisi. Nah, untuk yang kelasnya ini silahkan diambil, ini kelasnya ada kelas 5, kelas berapa ini silahkan disesuaikan aja. Kemudian jumlah siswa dan fasenya kita sesuaikan, kalau kelas 5 adalah fase C. Bagi teman-teman yang kelasnya paralel silahkan diisikan di sini. Seperti itu. Kemudian kita kembali dan kita lanjut dengan identitas siswa. Nah, untuk identitas siswa jangan lupa teman-teman, ini dilengkapi semua ya, dilengkapi semua. Kemudian di sini nih teman-teman, yang penting adalah di agama. Nah, ini ada warning pada kolom agama, pengguna wajib input. Caranya input adalah kita klik, kemudian kita pilih salah satu agama yang ada di sini. Ini tidak boleh copy paste yang agama. Kalau lainnya itu berdasarkan data kita, jadi itu copy paste dari daftar siswa ya. Kemudian di sini ada juga nama panggilan, tempat, tanggal lahir dan lain sebagainya, silahkan disesuaikan sampai selesai. Seperti itu teman-teman. Setelah data siswa selesai, maka kita lanjutkan dengan pengisian skenario proyek. Nah, setelah data siswanya selesai, kita mengisi skenario proyek. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari pemetaan dimensi elemen subelemen. Ini berdasarkan musyawarah atau rapat ya teman ya. Musyawarah atau rapat tim itu biasanya di awal semester. Kemudian sumber pokoknya adalah dimensi dan lain sebagainya, itu sumber pokoknya dari SK Kepala BSKAP nomor 9. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengisi skenarionya. Ini pemetaan dimensinya udah saya siapkan ya, karena kita berada di sini. Ini dimensi, elemen, subelemen dan capaian fase. Tema kita adalah kearifan lokal, kemudian proyeknya kuliner tradisional Wonosobo. Nah, dari pemetaan dimensi ini kita langsung masuk ke sini teman-teman. Skenario proyek. Ya. Skenario proyek. Nah, bagi teman-teman yang belum punya catatan dimensi bisa klik di sini. Di sini juga sudah ada dimensinya. Termasuk capaian fasenya sudah ada di sini. Oke, kita kembali skenarionya di sini teman-teman. Nah, untuk skenario supaya mudah, ini kita buka ya.
Saya perkecil biar nanti mudah memasukkannya. Kemudian ini juga saya kecilkan jadi ada 2 gitu. Oke, 2 jendela seperti itu. Kita tarik. Nah, kemudian kita besarkan yang ini. Sebentar. Oke, seperti itu. Kita mulai dari pemetaannya ya. Kita mulai dari skenario-nya. Nama proyeknya adalah kuliner ya, kuliner tradisional Wonosobo. Nah, kemudian deskripsinya, proyek ini bertema ya, kita tulis di sini, bertema kearifan kearifan lokal dengan topik ya, topiknya apa? Topiknya adalah kuliner tradisional Wonosobo. Dilaksanakan di kelas 5 fase C semester ganjil. Kita laksanakan di semester 1. Nanti kalau teman-teman melaksanakan di semester 2 silakan disesuaikan. Dalam proyek ini membangun 3 dimensi, yaitu ini dimensinya ada di sini ya, kita sesuaikan. Dimensi pertama beriman, kedua kreatif, dan ketiga gotong royong. Coba kita cek. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dimensi kreatif dan dimensi gotong royong. Oke. Nah, berikutnya kita tuliskan outputnya. Kira-kira setelah mengikuti proyek ini sampai selesai, siswa diharapkan apa gitu kan? Diharapkan siswa mengenal dan mencintai kuliner tradisional Wonosobo dan mampu membuat atau mengolahnya, misalnya seperti itu. Atau boleh teman-teman ditambahkan dengan mampu memasarkannya, itu juga boleh, silakan. Ya. Setelah selesai ini, kemudian kita lihat di sini teman-teman. Jumlah dimensi dan subelemen, dimensinya 3, ini seperti ini. Subelemen juga 3 karena tiap dimensi hanya mengambil 1 subelemen. Petunjuknya ini penting. Dimensi harus memilih pada list. Ini ya, ini ada listnya. Kalau kita klik, nah seperti ini ada listnya teman-teman. Tidak boleh mengambil membuat kalimat sendiri. Oke, dimensinya ada 3. Yang pertama beriman, sudah sesuai. Yang kedua kreatif sudah sesuai. Yang ketiga gotong royong sudah sesuai. Kemudian yang kita sesuaikan lagi adalah subelemen. Kita klik, subelemennya di sini pakai integritas. Oke, sama integritas. Kemudian yang kreatif subelemennya menghasilkan karya dan tindakan orisinal, sama. Kemudian untuk gotong royong, subelemennya adalah kerjasama. Ini kemudian sudah ada kerjasama. Kemudian targetnya, capaian fasenya ini menunjukkan ekspektasi ya. Kalau ini sudah langsung otomatis teman-teman. Nah, jadi untuk skenario dari nama proyek, deskripsi, dimensi, subelemen, dan target sudah kita selesaikan. Kita save dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke penilaian proyek. Di sini yang kita beri nilai adalah pada proses dimensi beriman, kemudian kreatif dan gotong royong.
Yang merah-merah ini berarti dimensi yang tidak kita ambil, teman-teman. Jadi ini dimensi beriman, kemudian ini bergotong royong warna putih, kemudian satu lagi kreatif, ini warna putih. Sementara kalau subelemennya ini putih semua karena kebetulan subelemen ini mengambil dari dimensi yang berhubungan dengan subelemen tersebut. Jadi ini adalah dimensi beriman subelemen 1, ini dimensi kreatif subelemen 1, bergotong royong subelemen 1, seperti itu. Oke, untuk yang ini saya akan memberi contoh memasukkan pada dimensi gotong royong, teman-teman. Ini saya hapus dulu ya, dimensi gotong royong saya hapus dulu. Oke. Nah, kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari sini, teman-teman. Sumbernya dari sini, ini sudah kita siapkan. Nah, kita akan memasukkan yang gotong royong ya. Gotong royong ini akan kita masukkan. Kita mulai dari Dinka. Gotong royong ini Dinka SB, taruh sini. Ya. Ini kita kecilkan. SB, kemudian sampingnya siapa ini? Oke, sampingnya Iza. Iza itu BSH, berarti di sini. Ini kita hapus. Kemudian Tika SB, kemudian Adit itu BSH, kemudian Azra sampai atas Mahir itu SB semua. Sampai sini ya. Kemudian Hanif itu BSH, di sini ini kita hapus. Kemudian Azra. Ini sampai Hanif, kemudian Hanif mana ya? Hanif, sampai sini teman-teman. Kita hapus. Oke, sampai Hanif ini BSH, kemudian Karisma ke bawah sampai mana ini? Sampai selesai. Karisma ke bawah sampai selesai, nilainya SB semua. Oke, itu teman-teman. Nah, kemudian untuk nilai yang ini beriman dan lainnya silahkan diisi sendiri ya teman-teman ya. Silahkan diisi sendiri berdasarkan dari pengamatan selama proses sesuai dengan dimensi dan elemennya. Ini sekarang kita sudah selesai ya teman-teman. Kita save dulu, tunggu beberapa saat. Nah, setelah ini maka kita masuk ke catatan proses, teman-teman. Nah, dalam catatan proses teman-teman juga harus memperhatikan nilai tadi, mana ada yang BSH, kemudian mulai berkembang dan sangat berkembang. Nah, untuk BSH itu merupakan KKTP atau merupakan standar ya. Kalau dulu itu KKM. Jadi KKM-nya atau KKTP-nya itu pada BSH. Nah, ketika sudah sampai pada BSH, maka ini kita catatan prosesnya itu dianggap sudah baik ya, sudah baik. Sementara kalau masih mulai berkembang atau MB berarti di bawah KKTP bisa kita beri catatan dengan kata-kata perlu bimbingan atau dengan bimbingan seperti itu. Kalau kalimatnya silahkan teman-teman membuat sendiri. Jadi nanti di rapotnya seperti ini teman-teman. Ada nama Dinka, kemudian dia mengikuti kegiatan dengan antusias. Oke, menunjukkan sikap positif mampu menjaga lingkungan alam sekitar. Ini terkait dengan kuliner tradisional gitu ya.
mampu menghasilkan karya dan tindakan orisinil. Nah, di sini kita ganti teman-teman. Mampu menghasilkan karya dan tindakan orisinil terkait dengan kuliner tradisional Wonosobo. Nah, seperti itu. Ini apabila dia mendapat nilai di BSH dan SB. Tetapi ini ada contoh di tempat Adit ya. Ini ada nilai MB-nya. Kita cek nilainya Adit. Ya, nilai Adit itu ada MB-nya teman-teman ini. Ini ada mulai berkembang dan di sini ada mulai berkembang. Maka bisa kita beri catatan. Ini MB-nya di kreatif ya, MB-nya di kreatif. Kita kalimatnya jadinya Adit, mana ya Adit ya? Oh ini. Mengikuti kegiatan dengan antusias, menunjukkan sikap positif, mampu menjaga lingkungan alam sekitar, mampu menghasilkan karya tindakan yang orisinil. Nah, yang orisinil dengan bimbingan dan mampu bekerja sama dengan baik. Jadi karena dia ada nilai MB-nya mulai berkembang, bisa kita beri catatan dengan bimbingan seperti itu teman-teman. Nah, kita save. Kemudian kita lihat di rapotnya. Berarti kita tadi ngisi rapot 1 ya, proyek 1 kita lihat di sini. Kita lihat yang Dinka dulu. Oke. Dinka Serliana. Ini untuk deskripsi proyeknya. Proyek ini bertema kearifan lokal dengan proyek atau topik kuliner tradisional Wonosobo dilaksanakan di kelas 5 fase C semester ganjil. Dan proyek ini membangun, nah ini ada 3 dimensi, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi kreatif, dan dimensi gotong royong. Ini outputnya tadi. Diharapkan siswa terbiasa mengenal dan mencintai kuliner tradisional Wonosobo dan mampu membuat atau mengolahnya. Nah, kemudian nilainya di sini untuk Dinka, nilainya kan SB, SB, SB itu. Karena nilainya SB, SB ya sangat berkembang. Nah, ini SB, SB, SB. Maka catatan prosesnya, dalam mengerjakan proyek ini Dinka mengikuti kegiatan dengan antusias, menunjukkan sikap positif, mampu menjaga lingkungan alam sekitar, mampu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil terkait dengan kuliner tradisional Wonosobo. Nah, tinggal cetak aja ini teman-teman. Nah, untuk catatan proses ini silahkan disesuaikan dengan bahasa teman-teman sendiri ya, tidak harus sama dengan yang ada di sini. Tetapi yang penting bahwa catatan proses itu harus sinkron. Ya, harus mewakili dari nilai formatif siswa seperti itu. Jangan sampai ini misalnya nilainya banyak yang SB, 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 di sini masih ada bimbingan misalnya, atau di sini banyak yang MB tapi di catatan proses tidak ada bimbingannya itu. Jadi ini kondisional, silahkan disesuaikan. Kemudian yang terakhir teman-teman tinggal cetak aja rapotnya. Nah, ini tampilannya seperti ini, dan silahkan Ctrl P dan tinggal cetak aja. Ada 3 halaman seperti itu. Nah, rapot ini adalah hasil laporan hasil belajar ya teman-teman. Jadi ada nilainya, meskipun nilainya bukan nilai angka atau kuantitas, tapi bernilai kualitas karena di dalamnya ada deskripsi. Seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan tentu saja subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.